Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 17 Maret 2022. Judul renungan, Rela Berkorban Demi Kebenaran. Diambil dari Nats Kisah Para Rasul 7 ayat 51-60. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Saulus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Brother Andrew, pendiri Yayasan Open Doors Ministry, menyatakan bahwa apabila kita mengerjakan pelayanan dan semuanya lancar, maka jangan merasa senang. Karena mungkin apa yang kita kerjakan tidak penting, sehingga musuh kita tidak menghambat. Tetapi jika kita mengerjakan pelayanan dan banyak hambatan, jangan menyerah. Karena mungkin pelayanan ini penting sehingga setan berusaha menggagalkannya. Hambatan pelayanan juga dialami oleh gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka awalnya hidup damai dan orang-orang penganut Yudaisme yang menaruh rasa hormat kepada orang Kristen. Tetapi kemudian mengalami penganiayaan yang dilakukan bukan hanya oleh para pemimpin agama, tetapi oleh orang banyak. Kebencian terhadap orang Kristen semakin menjadi-jadi ketika jemaat Libertini, golongan yang sangat ketat dalam memelihara tradisi Yahudi, kalah berdebat dengan Stefanus yang penuh keberanian dalam menyatakan kebenaran. Mereka sangat marah dan memfitnah Stefanus serta membawanya ke dalam persidangan para pemimpin agama Yahudi. Stefanus tidak merasa takut, tetapi sebaliknya, dia dengan penuh kuasa memberitakan tentang keselamatan Allah bagi umat manusia yang melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ketika Stefanus menegur segala kejahatan yang telah mereka lakukan, mereka tersinggung dan marah. Mereka membunuh Stefanus. Stefanus adalah seorang martir yang rela berkorban demi kebenaran yang dia beritakan. Kadang-kadang kebenaran yang kita katakan bisa menyinggung mereka yang tidak hidup dalam kebenaran. Mereka merasa sakit hati karena kejahatan dan dosa mereka terbongkar. Akibatnya, mereka merasa tidak nyaman, lalu membenci kita. Mereka mungkin tidak melempari tubuh kita dengan batu, tetapi dengan fitnahan, kemarahan, hujatan, dan membuat kita menderita. Namun, janganlah takut, karena justru dalam penderitaan itulah
kita dapat melihat dan mengalami kemuliaan Allah seperti yang dilihat oleh Stefanus. Ketika kita rela berkorban bagi kebenaran, saat itulah kita mengalami kemenangan. Kerelaan berkorban demi kebenaran menolong kita melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan.